sekedar kata takziah, kalimat takziah, menambahkan dari kalam atau perkataan yang kemarin oleh guru kita Ustaz Taufik Rahman sampaikan bahwasanya selayaknya bagi setiap umat Islam itu mindset hidupnya adalah akhirat. Mindset hidupnya bagaimana dia mempersiapkan diri ketika meninggal dunia, meninggalkan dunia, hidup di alam kubur, meninggalkan alam kubur, hidup di yaumil akhir. Apakah kemudian yaumil akhir itu dia hidupnya di jannah, surga, atau waliyadillah hidupnya di neraka? Seharusnya mindsetnya umat Islam itu semacam itu. Tidak kemudian hanya terpaku hidup itu hanya di dunia saja, untuk dirinya saja, tetapi kemudian dia harus mempersiapkan generasi selanjutnya, hidupnya, mindsetnya akhirat. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan orang yang meninggal. Kalau seorang anak manusia meninggal, putus amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Disebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tanda syukur setiap manusia terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada dia, titip kepada dia. Jadi sedekah jariyah enggak gedenya yang dinilai, tapi melakukannya yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Sedekah jariyah. Ada yang gajinya 1 juta, kalau dihitungnya 2,5% misalkan sedekahnya, maka dia 2.025.000. Ada yang pendapatannya 10 juta, maka 2 juta saja, 20.000. Semakin Allah kasih rezeki, selayaknya sedekah jariyahnya lebih besar. Untuk apa? Untuk alam setelah meninggal dunia. Maka rezeki ini harus dicari. Tujuannya apa? Agama harus ditopang dengan mal, dengan harta. Harus ditopang. Sebab kenapa? Kadang-kadang seorang ustaz harus dakwah ke tempat yang jauh. Seorang pendakwah harus bergerak dakwah ke tempat yang jauh, dan itu pasti memerlukan fasilitas sehingga dia sampai ke tempat tersebut, entah dijemput, entah dipesenin online, entah itu berangkat sendiri ustaznya berdakwahnya. Maka harus ada harta di situ. Sedekah jariyah salah satunya memfasilitasi dakwah. Jadi mindsetnya betul-betul itu untuk kehidupan akhiratnya. Bagaimana dakwah yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam titipkan kepada umat terus berlanjut dakwah ini. Sedekah jariyah. Adanya pondok, alhamdulillah seluruhnya sudah menjalankan ini awal majlis alim. Terus mindsetnya bagaimana membawa umat lebih baik agar bagi beliau khususnya juga menjadi amal jariyah, sedekah jariyah di pesantren. Harusnya kemudian oleh segenap warga, segenap
wali santri, segenap jamaah disupport terus. Jangan sampai hanya merasa bangga atau senang dengan keadaan kayak ini. So, saya yakin guru kita, Mas Rudi, terus maju visinya, pengen ini, pengen itu, banyak banget. Ya, dakwah semacam itu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dakwah ya seperti itu, banyak kepengen, banyak cara, sebab banyak cara, dan itu tidak lain harus ditopang oleh harta dalam dakwah itu. Dia guru kita sebagaimana dicontoh oleh kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu harta. Lihatkan sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang kaya sehingga menopang daripada dakwahnya. Jadi saya ingat betul ketika ada salah satu jamaah di Majlis Ta'lim Al-Awrad Al-Husaini yang Abdullah bin Idrus ngomong, jamaah tersebut doain ya usahanya bagus saja. Ada jamaah yang nyeletuk ketika ada salah satu jamaah yang minta doa kepada beliau. Saya itu almarhum Bapak Haji Sarkomi bilang, guru mah kagak diminta pasti doain muridnya, asal muridnya ikhlas terhadap perjuangan guru. Nah, guru mah kagak diminta doain sama muridnya, pasti ngedoain muridnya dia sehat, banyak umur, berkah, masalah usaha dan sebagainya. Tinggal ini murid itu nyambung kagak? Enggak kagak. Seperti kemarin bilang sama guru kita Ustaz, enggak terhadap gurunya. Nah, ini sedekah jariah harus betul-betul dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Kagak dinilai gedenya, kagak dinilai kecilnya. Yang penting dari hati, ikhlas betul-betul mendukung perjuangan dakwah, entah itu masjid, musola, saling ke guru. Apalagi guru memang adalah orang tua. Orang tua ada yang disebut orang tua itu karena nasab melahirkan. Nah, itu bapak ibu kita, orang tua kita. Ada yang karena ilmu yang mengajarkan kita, itu orang tua. Ada orang tua karena memang pernikahan, itu mertua, itu orang tua kita. Maka ini sedekah jariah harus betul-betul ya, bagi-bagi kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada tempat-tempat yang memang dalam rangka dakwah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutin setelah sedekah jariah apa? Ilmu yuntafa'u. Artinya apa? Berarti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat Islam itu mindsetnya menuntut ilmu, yang kemudian ilmu itu bermanfaat untuk agama. Ilmu itu akan mengangkat marwah daripada agama, keagungan agama. Jangan sampai dia punya ilmu tapi malahan tidak mau tahu dengan agama, bahkan menjual belikan, menistakan agama. Selayaknya ilmu itu yang mengangkat derajat daripada syiar-syiar agama. Oleh karena itu ini penting bagi setiap orang tua untuk memilih tanya sono, tanya sini ketika kita punya anak. Mau dikemana ini anak kita? Mau di sekolah SMP, SMP yang mana? Mau di sekolahin di sanawiyah yang mana? Mau di sekolahin di pondok yang mana? Karena dengan berbagai macam faktor pertimbangan orang tua, dengan segi tanggung jawab, keluarga, biaya, ada mungkin juga perlu bantuannya, ada juga mungkin yang lainnya. Itu nanti guru akan memberikan solusi. Ketika menghendaki kepada anak kita ini karena melihat bakatnya bagus, bisa saja guru dengan link beliau
sah, ada SMP atau sanawiyah atau pondok, dan insya Allah antum yang penting ikhlas nanti bisa direkomendasiin untuk dari entah itu bantuan, entah itu beasiswa, entah itu gratis langsung dari pondok. Nah, yang penting ada komunikasi dengan orang tua daripada guru daripada anak kita. Jangan guru itu dibiarin aja dari kecil diminta ngajarin anak kita, udah gede masuk sekolahnya terserah kita lah, jangan. Itu suku adat. Jadi yang tadi dibilang itu orang tua itu ada tiga, kita orang tua dari anak kita, anak kita bapak atau ibu dari anak kita. Tapi guru anak kita itu orang tua juga yang berhak sebetulnya, memiliki hak untuk mengarahkan juga zahir batinnya, ilmu yang bermanfaat sehingga agama menjadi punya marwah, syiarnya semakin jelas. Bisa jadi ini oleh guru dilihat muridnya ini, oh bisa menjadi penerus membantu perjuangan dakwah guru. Nah ini kan perlu juga komunikasi. Nah itu alhamdulillah MTDF semakin bermanfaat dengan segala macam program-programnya, dan ini perlu didukung oleh para wali santri juga, lebih khusus warga di sekitar musola atau MTDF ini yang mendoakan anaknya atau mengamanahkan anaknya untuk belajar ke guru kita terus. Sebab insya Allah guru kita ini misalnya di waktu ini Zahir Kadir memperhatikan daripada para santrinya. Selanjutnya hadirin makrami rahimahullah, yang kita perlu perhatikan juga waladun soleh yad'ulah. Yang ketiga ini waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh dengan catatan yad'ulah, senantiasa ngedoain orang tuanya. Ingat kepada orang tuanya dengan cara apa? Ngedoain. Jangan ingatnya doang, cerita ke sono, cerita ke sini orang tua kita, entah itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kita cerita orang tua kita, tapi tidak pernah mendoakan atau jarang mendoakan. Padahal kita sudah dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah firman yang menyeru kepada umat yang beriman. Ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Nabi menegaskan, siapa orang yang disebut namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku, itu orang kafir. Ini contoh bagi anak yang kalau disebut nama bapaknya, emaknya, begitu seharusnya baca juga Allahumma firlah warhamha. Jadi nyambung ketika nyebut daripada orang tua kita kayak gitu, langsung berlanjut. Jadi jangan dia. Nah ini pelajaran akhlak juga bagi kita ketika kita ini di bulan Sya'ban, di mana ayat tentang sholawat itu, ya itu kan ada hikmahnya juga. Apa itu? Ketika disebut nama orang yang ada makom di hati kita di sisi Allah disebut, maka seharusnya kita mendoakan. Ulama disebut, Allah yarham, alhamdulillah. Kalau ulama disebut yang telah meninggal dunia, kita mudah bisa kita Allah yarham. Tapi ketika orang tua kita disebut yang sudah meninggal, orang kakek kita disebut yang sudah meninggal, kita biasa-biasa aja. Seharusnya disebut juga Allah yarham, Allahumma firlah warhamha, sebut juga. Ini akhlak juga. Nah, orang soleh itu
di hadis ini syaratnya adalah yad'ulah, senantiasa mendoain. Jadi orang soleh itu bukannya dia sholatnya rajin, puasanya bagus. Di hadis ini penekanannya yad'ulah, senantiasa mendoakan. Da'a yad'u, makanya bil mudhari yang itu istimrar, artinya apa? Senantiasa terus menerus, selalu mendoakan, sebab kenapa? Kemarin guru kita Ustaz Taufik menyampaikan birru aba'aku, birru abna'aku, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian yang masih hidup, berbakti sekuatnya, sesabarnya kita. Kalau orang tua kita masih hidup, kalau orang tua kita telah meninggal dunia, sekuatnya, sesabarnya kita berbakti dengan terus mendoakan. Kalau kita sudah usaha maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, tabirru abna'akum, niscaya nanti anak kalian akan berbakti juga kepada kalian. Jadi simbiosisme mutualis, orang tua kita yang berbakti selaku anak, nanti anak kita akan berbakti kepada kita sebagaimana, sejauh mana, sebesar apa kita berbakti kepada orang tua. Maka kalau kita merasa kekurangan dalam berbakti kepada orang tua kita, doakan terus dengan kita memohon ampun kepada diri kita